Shalom, Bapak Ibu saya sekalian dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang penuh dengan berkat dan sukacita Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh baik, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Izinkan saya Yohanes hari ini untuk berbagi berkat, sama-sama kita belajar di Go Sharing Live yang selalu tayang setiap minggu, hari Rabu, minggu ke-1 dan minggu ke-3. Dan hari ini saya akan bawakan pembelajaran ya bagi saya juga bahwa mengenai karakter over karisma, karakter di atas karisma. Suatu tema mungkin Bapak Ibu sekalian kita udah sering mendengar, tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar lagi, kita mereview lagi. Dan kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar juga mengenai satu quotes yang berkata bahwa karisma dapat membawa seseorang ada di puncak, berada di puncak. Tetapi hanya karakter yang dapat membawa seseorang tetap bertahan dan tetap berada di puncak. Ya. Suatu quotes yang saya yakin sangat powerful ya Bapak Ibu sekalian bagi kita semua. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar juga apa sih itu karisma? Karisma itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk menarik perhatian dan membuat orang lain menjadi kagum. Karisma ini bisa dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk personality. Ya, fisik mungkin seseorang yang menarik secara penampilan, ya seorang yang ganteng, cantik, dan sebagainya. Atau mungkin personality yang bagus, ya dia mungkin seseorang yang optimis, seseorang yang percaya diri, seseorang yang punya jiwa leadership, dan sebagainya membuat orang-orang attract atau tertarik dengan dirinya. Ya, suatu hal yang sangat penting bagi diri kita juga. Tapi sekarang apa ya pengertian dari karakter itu sendiri? Karakter adalah suatu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang. Karakter ini adalah sesuatu yang memang bawaan genetik dan juga sesuatu yang bisa kita bentuk. Jadi bukan berarti karena ini bawaan genetik kita pasrah aja, oh ya udah, memang saya orangnya seperti ini, saya ini orangnya mungkin pemalas, saya ini orangnya mungkin nggak percaya diri, pemalu. Bukan berarti kita tidak bisa merubah hal itu, tapi kita percaya, apalagi kita dalam Tuhan, kita sudah diubahkan untuk menjadi pribadi yang serupa akan gambarannya. Ya, jadi karakter ini adalah sesuatu yang bisa diubah, sesuatu yang bisa dibentuk, sesuatu yang bisa untuk kita ubah menjadi lebih baik lagi. Ya, karakter yang kuat juga bisa menjadikan kita menjadi satu pribadi yang berintegritas. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bapak Ibu saudara sekalian melihat bahwa seseorang yang memiliki keintegritasan, memiliki suatu integritas adalah seseorang yang setiap pikirannya, perkataannya, hatinya, dan apa yang dia lakukan, perbuatannya itu pasti sama. Ya, bukan seperti seseorang yang bermuka dua, tetapi dia memegang teguh prinsip-prinsip hidupnya. Ya, dan kita percaya juga bahwa karakter itu adalah suatu fondasi. Seperti kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Yang pasti yang kita perlu garis bawahi bahwa adalah Kristus adalah satu-satunya fondasi yang kuat dan benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar kuat, tetapi dan benar, yang membawa kita kepada kebenaran. Ya, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki suatu karakter yang kuat. Ya, yang pasti seperti kita memiliki karakter seperti Kristus. Ya, di sekian banyak karakter Kristus yang harus kita teladani dan sangat bisa kita teladani, ya, saya akan rangkum menjadi 3 karakter Kristus yang bisa menjadi satu patokan dalam hidup kita, menjadi satu teladan dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketaatan. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam ketaatannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian pasti sudah paham bagaimana pengorbanan Kristus atas hidup kita. Di saat dia sebagai dirinya sebagai manusia juga ada rasa takut, tetapi dia mengalahkan siap egonya untuk kita semua, dan dia taat terhadap perintah Bapa untuk supaya kita semua orang-orang yang berdosa ini diselamatkan dan menjadi manusia baru dalam Kristus. Ya, itu yang pertama adalah mengenai ketaatan, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita percaya di saat kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang mau diarahkan ya oleh pemimpin kita, oleh leader kita, dimanapun, mau di marketplace, mau di pelayanan ataupun dalam segala hal. Di saat kita menjadi orang-orang yang ingin diarahkan, dibentuk sama orang lain, yang pasti orang-orang yang kompeten, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah karakter mengenai apa? Kasih. Ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita percaya di saat kita memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita akan menjadi pribadi yang mudah untuk dibentuk. Ya, kita dikatakan bahwa menjadi pribadi yang lemah lembut. Ya, pribadi yang lemah lembut. Ya, itu yang kedua adalah kasih. Dan yang terakhir adalah karakter apa yang kita bisa pelajari dari pribadi Kristus adalah kerendahan hati atau rendah hati. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Baik Bapak Ibu, kita percaya ya kesimpulan hari ini bahwa kita harus memiliki karakter. Kita harus hidup kita dibangun di atas karakter. Karakter seperti apa? Yaitu karakter yang kuat dan benar, yaitu dalam Kristus. Karakter seperti apa? Yaitu kita menjadi pribadi yang taat, yang mau dibentuk. Yang kedua, pribadi yang mau memiliki kasih, yang selalu sabar, lemah lembut, rendah hati, dan sebagainya. Dan tidak sombong. Dan yang ketiga adalah pribadi juga yang rendah hati. Kita percaya di saat kita memiliki karakter rendah hati dan mau terus belajar, ya, dan tidak pernah sombong untuk terus mau belajar, kita percaya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mau terus bertumbuh dan berkembang. Jadi menurut saya pribadi kesimpulannya adalah karisma itu adalah sesuatu anugerah yang Tuhan percayakan pada seseorang. Sesuatu yang sangat penting menurut saya. Karisma itu adalah satu karunia. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan apabila karisma dibarengi oleh karakter yang kuat, apalagi karakter fondasi yang kuat di dalam Kristus, itu menjadi suatu pribadi yang sungguh luar biasa. Karisma dibarengi dengan karakter yang kuat akan menjadikan seseorang bukan hanya sekedar terus tetap berada di puncak, saya yakin, tapi membawa dia terus naik dan bukanlah turun, seperti janjinya Tuhan. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang ingin saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita sama-sama terus belajar dalam Kristus. Oleh karena itu, terima kasih sudah melihat tayangan Go Sharing Live hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai berjumpa lagi tayangan Go Sharing Live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.